Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, perdebatan, polemik mengenai keabsahan nasab Ba'alawi dan keturunannya kepada Rasulullah masih belum berakhir, masih terus berlangsung, dan semakin hari semakin terkuat bukti-bukti ketidakabsahan dari nasab mereka. Sobat-sobat, ada satu hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal, segala pekerjaan tergantung dengan niatnya. Nah, sobat-sobat, ternyata ada satu kitab yang memberikan informasi apakah motivasi awal, niat awal imigran dari Yaman dan keluarganya datang ke bumi Nusantara, bumi kita Indonesia. Sobat-sobat, dan sobat-sobat, kenapa mereka bisa menempati posisi yang penting di Hindia Belanda? Bahkan salah satu dari mereka diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Mufti Batavia. Sobat-sobat, nah, cuplikan video berikut ini akan memberi jawabannya, sekaligus membongkar, menguak apa niat awal yang mendasari para imigran Yaman datang ke bumi Nusantara, ke bumi negeri kita, yaitu Indonesia. Sobat-sobat, kita simak saja cuplikan video berikut ini. Sobat-sobat, sejarah tidak boleh kita tutup-tutupi. Jadi kedatangan keluarga Ba'alawi secara besar-besaran adalah sesungguhnya ke Indonesia hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu kedatangannya bukan untuk berdakwah. Jadi mesti dipahami bahwa kedatangan pertamanya itu bukan untuk berdakwah, tetapi untuk bekerja ke Belanda, kafir penjajah. Itu dulu yang mesti digarisbawahi. Karena pada saat itu memang Belanda memerlukan banyak tenaga kerja dan tidak mau mempekerjakan pribumi. Karena dua alasan. Alasan pertama adalah pribumi membenci Belanda. Jadi memang pribumi itu sangat membenci yang namanya Belanda, sehingga Belanda takut memperkerjakan orang-orang pribumi. Yang kedua, karena pribumi badannya kecil-kecil dan lemah. Nah, itu juga. Jadi memang Belanda mencari orang yang kuat. Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin yang badannya kuat-kuat. Yang diincar waktu itu adalah India, Bangladesh, dan Yaman. Nah, Belanda pun memilih dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas Muslim itu pasti akan hormat terhadap orang Arab, sehingga tidak akan terjadi konflik antara pribumi dan tenaga kerja Yaman. Nah, itulah kenapa kemudian orang Yaman yang dipilih oleh Belanda.
Nah, setelah rombongan tenaga kerja Yaman datang ke Indonesia, pribumi benar-benar menerima mereka. Jadi siasat Belanda di sini masuk kan? Kenapa pribumi mau menerima mereka ya? Karena yang datang ini adalah merupakan orang yang beragama Islam, apalagi rata-rata dari Malawi ini dianggap sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kemudian mereka diterima dengan mudah oleh para pribumi. Nah, setelah mereka bekerja pada Belanda, kafir penjajah, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kurir dan lain-lain, mereka pun mendapatkan gaji yang sangat besar. Tidak lama kemudian mereka bisa membangun rumah bagus di Yaman. Keluarga mereka pun mendapat kiriman belanja yang lumayan banyak. Kehidupan dan ekonomi mereka meningkat drastis. Hal itulah yang membuat keluarga mereka tergiur untuk datang ke Indonesia sebagai TKY, tenaga kerja Yaman. Nah, cerita ini sesungguhnya secara lengkap itu bisa dibaca di kitab Al-Istizadah min Al-Akbaris Sa'adah yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhsin Asygaf. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Malawi gajinya sangat mahal. Bahkan di dalam kitab itu juga menyebutkan bahwa gaji Habib Utsman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda, ini mufti Belanda ya, yang ditempatkan di Batavia, itu gajinya itu sangat tinggi, yaitu 600 golden, setengah dari gaji Snoekhorst yang 1.200 golden. Jadi jabatan mufti Batavia itu atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama pribumi. Itu harus dicatat itu di situ. Nah, sobat-sobat, dari cuplikan video tadi ya jelas dikatakan, ya diinformasikan, tentu saja berdasarkan kitab, niat awal, motivasi awal dari imigran Yaman datang ke Indonesia bukan untuk berdakwah, sobat-sobat. Ini perlu digarisbawahi. Ternyata niat awal mereka, motivasi awal mereka mencari penghidupan yang lebih layak dibandingkan di negeri asal mereka, yaitu Yaman, khususnya Hadramaut. Dan mereka didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, tentu saja ya untuk kepentingan Belanda. Dan sobat-sobat ya juga bisa menangkap dari cuplikan video itu kenapa orang Yaman yang didatangkan oleh Belanda. Nah, jadi sobat-sobat, antara imigran Yaman dengan pemerintah Hindia Belanda terjadi hubungan yang disebut simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Pemerintah Hindia Belanda bisa menggunakan orang-orang Yaman ya untuk mendikte atau mengendalikan pribumi yang ketika itu memandang orang Arab lebih mulia dari mereka, karena ya Nabi Muhammad adalah orang Arab. Sedangkan imigran Yaman mendapat posisi dan keuntungan secara materi, yang memang inilah yang mereka cari ya ketika mereka meninggalkan tanah leluhur mereka di Yaman, sobat-sobat. Jadi sekali lagi, niat awal mereka, motivasi awal mereka menurut ya cuplikan video tadi, tentu saja berdasarkan referensi kitab, adalah bukan untuk berdakwah, akan tetapi
mencari penghidupan yang lebih layak. Sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, saya hanya menyampaikan, hanya menginformasikan penilaian kesimpulan berpulang kepada sobat-sobat dan seluruh pemirsa semuanya dimanapun berada. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.